Pada video kali ini, kita akan ngomongin apa itu Google Core Update, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin mengenai Google Core Update dan cara mengatasinya. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama tentu apa itu Google Core Update? Jadi Google Core Update itu adalah perubahan atau pembaharuan yang signifikan dan luas yang terjadi terhadap algoritma dan atau sistem mesin telusur Google. Nah, panjang banget ya. Tapi yang jelas teman-teman harus perhatikan ada dua kata yang saya tebalkan, yaitu signifikan dan luas. Nah, artinya kalau nggak signifikan dan tidak berpengaruh luas, maka update Google itu bukan disebut core. Nah, jadi ada update yang disebut Google Core Update, ada juga yang sekedar update aja gitu, bukan core. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau core update ini, update-nya besar-besaran dan berpengaruh besar terhadap pemilik website. Nah, tapi kalau pengaruhnya kecil atau nggak ada pengaruh sama sekali, itu bisa disebut Google Update aja. Nah, perubahan ini bisa terjadi terhadap algoritmanya atau sistemnya gitu. Jadi nggak harus perubahan algoritma ya, bisa jadi sekedar perubahan sistem mesin telusur Google. Nah, kemudian Google Update itu bisa beberapa kali dalam satu hari. Nah, sedangkan Google Core Update itu mungkin beberapa kali dalam satu tahun. Jadi beda jauh ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, di tahun 2020, Google itu merilis 3.620 update. Nah, bayangin aja. Coba aja teman-teman hitung ya. Nah, kalau kita hitung itu artinya lebih dari 50 update dalam waktu satu hari. Nah, Google ini menjelaskan secara panjang lebar mengenai apa yang ia lakukan tahun 2020 ya. Teman-teman bisa baca secara lebih lengkap pada artikel ini. Nah, ini lengkap banget berapa banyak. Bahkan di situ dijelaskan Google itu sampai membuat 600.000, lebih dari 600.000 uji coba ya, untuk menghasilkan 3.620 update ini. Nah, jadi memang luar biasa kerjanya Google ya. Nah, oke, sekarang kita perjelas. Ada Google Update aja, terus ada juga Google Core Update. Nah, gimana? Apa bedanya ya? Nah, kita bahas ciri-ciri Google Core Update itu apa. Yang pertama tentu aja signifikan dan luas. Pengaruhnya gede banget dan yang terpengaruh itu banyak banget. Nah, bisa teman-teman ingat kalau dulu itu ada update mobile friendly ya. Nah, itu banyak banget yang kena dampaknya ya. Ada juga update Panda. Nah, itu merupakan ciri pertama dari Google Core Update. Yang kedua itu diumumkan. Nah, jadi kalau ada Google Core Update, maka Google sendiri itu pasti mengumumkannya. Kalau Google nggak ada memberi pengumuman atau pemberitahuan, maka artinya itu bukan core update. Nah, artinya juga itu hanya update kecil yang dilakukan Google. Nah, kalau misalnya tiba-tiba website teman-teman itu terjun bebas kunjungannya, bisa jadi bukan gara-gara update Google. Nah, itu ya. Jadi penting banget harus teman-teman periksa apakah ada Google mengumumkan mengenai update tersebut. Nah, kemudian diberi nama. Nah, kalau ternyata Google nggak ada mengumumkan dan nggak ada memberikan nama, itu kemungkinan besar bukan Google Core Update. Artinya, pastilah perubahannya tidak signifikan dan nggak banyak yang merasakan efeknya. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang pertama itu adalah mobile friendly update. Ini Google sendiri yang memberikan nama ya. Ini terjadi tanggal 21 April tahun 2015. Nah, kemudian kemarin, 2 hari yang lalu ya, Google ada melakukan Google Core Update baru yang diberi nama June 2021 Core Update. Jadi bisa jadi dikasih nama khusus kayak mobile friendly dan bisa jadi cuma dikasih nama bulan aja. Nah, ini dia contoh pengumuman yang dilakukan oleh Google. Jadi pengumumannya itu biasanya lewat Twitter yang diumumkan oleh akun Twitter resmi dari Google. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini jelas namanya June 2021 Core Update gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kapan Google melakukan core update? Apakah ada jadwalnya? Tiap berapa bulan sekali gitu ya? Jadi tidak ada jadwal pasti. Dulu kalau nggak salah sekitar 3 bulan sekali. Seperti kayak jadwal gitu ya. Nah, hampir tepat 3 bulan sekali.
Sehingga kalau dalam 3 bulan itu nggak ada core update, maka para komunitas SEO mulai bertanya gitu. Nah, tapi kok sekarang ini udah nggak ada jadwal sama sekali ya. Betul-betul nggak ada jadwal. Bisa jadi bulan ini update, bulan depan update lagi gitu ya. Nah, atau dalam beberapa bulan nggak ada update, dalam 6 bulan gitu ya, bisa jadi seperti itu. Khusus untuk Google Core Update ya, artinya update besar-besarannya. Nah, yang pasti Google mengatakan bahwa Google Core Update ini bisa dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, karena nggak ada jadwal pasti, teman-teman harus tetap waspada dan harus terus memantau informasi terbaru dari Google. Nah, kalau nggak, teman-teman bisa kelewat gitu ya, ada Google Core Update, kita nggak siap-siap, waduh, itu bahaya banget ya untuk traffic teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara memantau info terbaru dari Google Core Update ini? Gimana kita tahu kalau Google itu melakukan update atau enggak gitu kan? Nah, caranya mudah aja ya. Teman-teman tinggal follow akun Twitter resmi dari Google, yaitu Google Search Lesson. Nah, cara yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan alat pemantau algoritma gratis seperti Rank Ranger atau AkuRanker. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pergerakan perubahan dari pencarian ya, pencarian Google. Nah, kalau memang ada perubahan algoritma, ini bakal kelihatan dari grafiknya. Buat teman-teman yang belum pernah nyoba, silakan langsung berkunjung ke Rank Ranger sama AkuRanker ya. Oke, selanjutnya itu adalah berapa lama proses Google Core Update berlangsung. Nah, bagi sebagian orang mungkin mikirnya itu cuma 1 hari gitu ya. Hari ini tanggal 2 Juni misalnya ada core update. Oke, 2 Juni itu aja terjadi proses update-nya gitu. Nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika Google melakukan core update itu tidak bisa 1 hari. Karena biasanya prosesnya agak panjang. Itu bisa 1 pekan atau sampai 2 pekan atau bahkan berbulan-bulan. Bener-bener ya, berbulan-bulan. Jadi Google Core Update itu bisa sampai berbulan-bulan. Nah, sebagai contoh, Page Experience itu diperkirakan proses update-nya itu selama 2,5 bulan. Nah, jadi mulai dari pertengahan Juni tahun 2021 dan berakhir hingga akhir Agustus tahun 2021. Nah, lama banget kan? Ketika proses update itu lama, maka efek yang dirasakan itu bisa berbeda ya. Ada website yang udah merasakan update-nya pekan ini, tapi bisa jadi ada website yang baru merasakan update-nya itu bulan depan. Jadi bisa beda-beda. Oleh karena itu, buat teman-teman harus lebih detail ketika melakukan evaluasi terhadap Google Core Update ini. Oke ya? Jadi ini sangat penting, jadi harus teman-teman catat. Oke, kita sampai kepada materi pokoknya, itu bagaimana cara menghadapi Google Core Update. Nah, yang pertama, teman-teman harus pastikan Google Core Update tersebut benar-benar terjadi. Kok kenapa harus dipastikan? Karena apa? Karena memang biasanya itu ada juga orang-orang yang sering bilang, wah ini ada Google Core Update ini. Tapi tanpa alasan yang jelas gitu ya. Kadang-kadang ada yang menyatakan dirinya Master SEO gitu ya. Bilang katanya ada Google Core Update atau apa gitu. Jangan teman-teman percaya sampai teman-teman membaca rilis resmi dari Google. Kalau teman-teman mudah percaya, takutnya teman-teman nanti buru-buru bikin perubahan. Padahal ternyata nggak ada update Google sama sekali. Nah, kalau perubahan yang teman-teman buat itu bagus ya nggak apa-apa. Tapi ternyata kalau perubahan yang dibuat itu jelek, nah itu kan bisa berdampak buruk pada website teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman harus evaluasi peringkat. Apakah peringkat teman-teman itu naik, tetap, atau bahkan turun. Evaluasi semua URL ya. Jadi, teman-teman tentukan yang mana yang naik, yang mana yang turun. Karena memang ada Google Core Update yang bisa menyebabkan sebagian URL naik, tapi sebagian URL teman-teman itu bahkan turun peringkatnya. Kemudian, teman-teman data URL mana aja yang naik dan yang turun. Kemudian teman-teman cari ciri khasnya. URL yang turun ini apa ciri khasnya? Sedangkan URL yang naik ini apa ciri khasnya gitu ya. Kemudian teman-teman juga jangan lupa mengevaluasi traffic karena bisa jadi peringkatnya turun tapi trafficnya naik. Karena apa? Karena beberapa sebab. Nanti kita jelasin ya. Nah, pastikan juga tanggalnya. Kapan trafficnya naik, kapan trafficnya turun. Nah, tanpa tanggal pasti itu bisa jadi gara-gara misalnya hari libur gitu ya. Tiba-tiba trafficnya naik, itu mungkin gara-gara hari libur, bukan gara-gara Google Core Update gitu ya. Atau trafficnya turun gara-gara misalnya ada acara apa gitu ya, sehingga menyedot perhatian orang, sehingga traffic teman-teman itu jadi turun. Nah, kemudian jangan sampai salah mengira, itu tadi udah saya sampaikan ya, jangan sampai salah mengira kalau tiba-tiba traffic teman-teman itu turun, teman-teman mengira itu Google Core Update, padahal misalnya teman-teman kena manual action misalnya gitu kan.
Nah, itu bahaya banget kalau teman-teman salah mengira. Artinya teman-teman harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, dipantau betul-betul Google Search Console-nya, termasuk juga bagian manual action. Kemudian, teman-teman juga evaluasi keyword. Nah, teman-teman pantau jumlahnya dan jenisnya. Jumlah keywordnya ya, bukan jumlah kunjungan. Bisa jadi pada keyword-keyword tertentu, peringkat teman-teman itu turun drastis. Dan itu mengejutkan kan? Tapi setelah teman-teman evaluasi trafficnya, lah kok trafficnya malah naik? Peringkatnya turun, trafficnya naik. Bisa jadi yang menyebabkannya adalah jumlah keyword teman-teman yang bertambah secara drastis. Nah, teman-teman juga lihat jenis-jenis keywordnya. Bisa jadi keyword yang muncul itu adalah keyword-keyword musiman. Nah, itu yang bahaya ya. Teman-teman memperkirakan bahwa, oh ini Google Core Update nih, tiba-tiba naik gitu kan. Oh, ternyata teman-teman naiknya bukan gara-gara Google Core Update, tapi gara-gara keyword musiman. Yang kemudian, yang harus teman-teman juga evaluasi itu adalah evaluasi teknik yang teman-teman gunakan. Nah, setelah mengevaluasi semua hal di atas, tentu teman-teman udah mendapat gambaran ya, apakah ini Google Core Update atau bukan. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal evaluasi tekniknya. Pada URL-URL yang mendapat kenaikan kunjungan atau kenaikan peringkat, teman-teman evaluasi teknik apa yang udah digunakan. Pada URL-URL yang turun, juga teman-teman evaluasi teknik apa yang udah pernah teman-teman gunakan. Jangan-jangan teknik itu justru teknik yang berbau black hat. Saya sarankan buat teman-teman untuk menjauhi black hat. Nah, gray hat aja kalau bisa dijauhi ya. Kenapa? Karena teknik-teknik yang seperti ini bisa berdampak jangka panjang. Bisa jadi hari ini kunjungan teman-teman meningkat gara-gara teknik black hat. Tapi tahun depan teman-teman bisa kena manual action, bahkan menghilang dari hasil pencarian Google. Nah, itu kan sayang banget ya. Rugi banget ya. Semua investasi teman-teman itu hilang seketika. Yang terakhir itu adalah fokus kepada kualitas konten. Udah berkali-kali Google sampaikan bahwa kita harus membuat konten yang berkualitas. Nah, ciri-ciri konten yang berkualitas mungkin nanti pada video selanjutnya kita akan bahas. Nah, secara garis besar ya, teman-teman harus memperhatikan Google Quality Rater ya. Kan udah ada panduannya, tinggal di-download aja, dibaca. Itu bisa jadi panduan teman-teman untuk membuat konten yang berkualitas. Nah, oke, mungkin itu aja ya. 6 tahapan atau 6 langkah yang bisa teman-teman lakukan ketika menghadapi Google Core Update. Nah, kesimpulannya, jangan takut dan jangan santai. Artinya, teman-teman jangan begitu ada Google Core Update, jangan langsung takut. Nah, tapi teman-teman juga jangan terlalu santai kalau ada Google Core Update. Artinya, teman-teman harus tetap waspada dan berjaga. Perhatikan keadaan websitenya, perhatikan pergerakan kunjungan dan keyword. Dengan begitu, teman-teman bisa menjaga kesuksesan jangka panjang untuk bisnis teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.